Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasa marah? Bukan karena kalian dibohongi sekali, tapi karena kebohongan itu dianggap biasa. Hari ini, kita akan mendengar kisah dari pinggiran kota. Dari sebuah gang sempit di Sukatani, tempat di mana suara rakyat kecil disulap menjadi lagu yang mengguncang Indonesia. Sebuah lagu sederhana berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Teriakan lantang dari para pemuda yang bosan melihat janji kosong dan dompet rakyat yang terus dikuras. Mereka bukan aktivis terkenal, bukan politikus, bukan juga selebriti. Mereka hanyalah anak-anak muda dengan gitar butut dan amarah yang tak bisa lagi dipendam. Tapi siapa sangka, lagu itu kemudian berkumandang dalam demo nasional, diputar di kampus-kampus, dan membuat nama mereka dikenal sebagai simbol perlawanan. Namun di balik itu semua, ada tekanan, ada pemecatan, ada intimidasi, karena di negeri ini, kadang kejujuran justru membuatmu kehilangan segalanya. Inilah kisah nyata tentang bagaimana musik bisa menjadi senjata, tentang bagaimana suara kecil dari gang sempit bisa menggema sampai ke gedung-gedung kekuasaan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih untuk tidak diam. Kisah ini akan mengguncang emosi kalian, dan mungkin menyentil nurani kita semua. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyelami awal mula lahirnya band Sukatani, dan bagaimana lagu Bayar 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 tercipta dari keresahan paling dasar manusia, ingin hidup dengan layak. Sebelum kita mulai lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe ke cerita penuh makna inspirasi, dan aktifkan loncengnya, karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dibagikan. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Sukatani, 2017. Sebuah kecamatan kecil di utara Kabupaten Bekasi yang sering luput dari peta wacana. Jalan-jalannya penuh lubang, gorong-gorong mampet, dan suara klakson angkot lebih sering terdengar ketimbang bunyi tawa anak muda. Tapi di balik semua itu, ada api kecil yang mulai menyala. 4 pemuda, usia mereka rata-rata 23 tahun. Andri, vokalis dan penulis lirik utama, kerja sebagai penjaga toko material. Bara, gitaris sekaligus buruh pabrik plastik di kawasan Cibitung. Dika, tukang las, dan Iqbal, satpam komplek perumahan baru. Mereka tidak mengenal teori musik, tidak pernah kursus, tapi satu hal yang mereka punya, rasa muak. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul di garasi sempit milik orang tua Dika. Garasi yang sudah lama tak dipakai dan hanya disangga oleh lampu 5 watt yang berkedip. Di sanalah, dengan gitar pinjaman dan drum bekas yang dilapisi selotip agar tidak terlalu nyaring, mereka mulai jamming. Awalnya, mereka memainkan lagu-lagu punk klasik, dari The Clash sampai Superman is Dead. Tapi Andri seringkali mematikan musik di tengah. "Kenapa kita harus terus nyanyi lagu orang?" katanya suatu malam. "Kenapa nggak ngomongin yang terjadi di sini aja?" Malam itu, mereka duduk di lantai semen yang dingin, menulis bait demi bait. Lirik yang keluar bukan hasil metafora, bukan puisi, tapi amarah. Bayar, bayar, bayar. Kami sudah bayar pajak, tapi jalan tetap berlubang. Bayar, bayar, bayar. Katanya gratis, ujung-ujungnya bayar juga. Lagu itu selesai dalam semalam. Mereka menamainya Bayar, Bayar, Bayar. Bukan karena keren, tapi karena itulah kata yang paling sering mereka dengar. Di sekolah, di rumah sakit, di kantor kelurahan, bahkan saat ambil jenazah dari rumah sakit pun, tetap saja harus bayar. Mereka menamai band ini Sukatani sebagai bentuk pernyataan, kami berasal dari sini, dari tempat yang kalian anggap tak penting. Mereka tak ingin berpura-pura jadi siapa-siapa. Mereka hanya ingin bersuara. Saat pertama kali lagu itu dimainkan di tongkrongan anak motor dekat pasar malam, teman-teman mereka tertawa. Liriknya kasar banget, kata salah satu. Tapi kemudian, ada yang diam-diam mengangguk. Ini bener sih, ini suara kita banget. Andri tahu, mungkin tak akan banyak yang mendengar lagu itu. Tapi dia juga tahu satu hal. Kalau mereka tidak menyuarakan keresahan ini, maka tak akan ada yang melakukannya. Garasi itu menjadi tempat lahirnya suara kecil yang jujur. Malam demi malam mereka habiskan untuk menyempurnakan lagu itu, bukan dengan mixer canggih,
tapi dengan teriakan dari dalam dada. Sukatani bukan band yang lahir dari ambisi. Mereka lahir dari keputusasaan dan seperti api kecil yang ditiup angin. Mereka tak tahu bahwa suara mereka sebentar lagi akan menjalar, membakar sampai ke pusat kota. Awalnya, mereka hanya ingin menyimpan lagu itu untuk diri sendiri. Tapi dorongan dari teman-teman tongkrongan membuat mereka berubah pikiran. Bara membawa satu-satunya HP Android miliknya yang masih bisa merekam suara dengan lumayan bersih. Mereka menaruh HP itu di atas kaleng cat kosong, lalu mulai merekam. Dengan suara yang sedikit pecah, video berdurasi 3 menit 46 detik itu diunggah ke YouTube pada tanggal 17 Agustus 2019. Judulnya sederhana, Bayar, Sukatani, Demo Tape. Deskripsinya lebih jujur dari kebanyakan konten. Kalau kalian juga capek dibohongi, ini lagu buat kalian. Awalnya hanya ditonton belasan orang. Tapi 2 hari kemudian, video itu diunggah ulang oleh akun komunitas punk Jakarta. Lalu disebar ulang oleh aktivis mahasiswa di Bandung. Dalam seminggu, video itu ditonton lebih dari 100.000 kali. Komentarnya, campuran antara pujian, tawa getir, dan amarah. Ini kayak lagu Sumpah Serapah, warga RW 13 waktu digusur. Tulis salah satu. Dari dulu, nunggu ada yang ngomong beginian. Tulis yang lain. Lagu itu mulai hidup. Diputar di radio komunitas. Dijadikan background video TikTok tentang pungli di jalanan. Bahkan disisipkan sebagai lagu pembuka podcast aktivis hukum di Jogja. Dan paling mengejutkan, ada dosen di universitas negeri yang memutar lagu itu di kelas ilmu politik sambil berkata, "Ini bentuk musik protes kontemporer dari rakyat bawah." Jangan remehkan. Andri membaca semua itu dengan tangan bergetar. Mereka tak pernah menyangka suara yang mereka rekam di garasi gelap dengan HP bekas kini jadi percakapan nasional. Tapi popularitas itu tak datang sendirian. 2 minggu setelah video mereka viral, Bara ditegur oleh mandornya. "Saya nggak suka kamu nyanyi-nyanyi politik," katanya. "Hati-hati ya." Danri juga mulai dapat pesan DM anonim. "Bagus lagunya, tapi tahu batas ya." Seketika mereka sadar, lagu itu telah keluar dari kendali. Ia sudah bukan milik mereka lagi. Ia sudah jadi milik publik. Dan seperti semua suara yang menyentuh urat saraf kekuasaan, mereka tahu saatnya menghadapi konsekuensinya. Teman-teman inspirasi, tak semua yang viral membawa berkah. Ada popularitas yang menyilaukan, tapi juga menyakitkan. 3 minggu setelah lagu Bayar viral, Andri merasa sesuatu mulai berubah. Warung tempat ia biasa ngopi tiap malam jadi lebih sepi kalau dia datang. Beberapa tetangga yang dulu suka ngobrol mendadak jadi dingin. Ada bisik-bisik, ada lirikan. Pada suatu malam, sepulang kerja, dia mendapati seseorang menyelipkan amplop putih ke bawah pintu kontrakannya. Isinya hanya 1 kalimat, ditulis tangan disobekkan kertas. "Kami tahu rumahmu, hati-hati bawa nama daerah." Tak ada tanda tangan, tak ada cap. Tapi itu cukup untuk membuat tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Suara mereka mulai mengguncang sesuatu yang lebih besar dari yang mereka sangka. Tak lama kemudian, kabar buruk datang satu persatu. Iqbal dipindah tugas ke pos satpam yang lebih jauh dan rawan. Bara diminta menandatangani surat pernyataan netral politik oleh HRD pabriknya. Dika tak dipanggil kerja las lagi, padahal sebelumnya rutin. "Lagu kalian bikin masalah, bro," ujar salah satu rekan kerja Dika. Bos besar nggak mau namanya kena getah. Yang lebih mengejutkan, sebuah pertemuan RT RW di lingkungan tempat tinggal Andri tiba-tiba membahas aktivitas mencemarkan nama baik daerah melalui internet. Danri tak diundang, tapi ia tahu siapa yang sedang dibicarakan. Dan di tengah semua itu, ada satu pesan dari seseorang yang tak ia kenal. Masuk lewat Facebook. "Lo pikir nyanyi bisa ubah sistem? Lo cuman badut, dan badut nggak pernah punya panggung lama." Andri tidak balas, tapi malam itu ia menatap cermin lama di kamarnya dan berkata lirih, "Kalau ini harga dari bersuara ya sudah, gue bayar." Namun bukan hanya tekanan dari luar. Di dalam band pun mulai muncul perpecahan. Dika merasa lagu mereka jadi
terlalu politis, takut berurusan dengan aparat. Bara mulai mempertimbangkan untuk berhenti demi keamanan keluarganya. Hanya Andri yang tetap keras kepala. Kita ini bukan cari ribut, kita cuma jujur. Itu salah. Tapi dunia tak peduli pada niat baik. Dunia hanya peduli siapa yang terusik. Sementara lagu mereka makin banyak digunakan dalam aksi protes di berbagai kota, kehidupan pribadi mereka mulai runtuh. Mereka sedang berdiri di titik persimpangan, lanjut dan kehilangan segalanya, atau diam dan kembali aman. Danri mulai sadar, musuh mereka bukan sekadar sistem, tapi juga rasa takut yang mulai menyelinap di antara mereka sendiri. Hari itu, langit Sukatani mendung. Bukan hanya secara cuaca, tapi juga suasana. Tepat pukul 10 pagi, channel YouTube milik mereka tak bisa diakses. Video bayar-bayar lenyap. Begitu juga ratusan ribu view dan ribuan komentar dukungan. Andri panik, mencoba login, ditolak. Kata sandinya tak berlaku. Email recovery mereka diblokir. Lagu yang selama ini jadi simbol, kini hilang dari platform utama. Mereka coba hubungi pihak YouTube, tapi jawabannya normatif. Kami menerima laporan pelanggaran hak cipta dan konten yang melanggar kebijakan. Padahal semua materi mereka bikin sendiri, tak ada yang dicuri. 3 hari kemudian lagu itu kembali muncul, tapi bukan di channel mereka. Seseorang mengunggah ulang versi yang sudah dipotong, diiringi narasi bahwa lagu tersebut mengandung ujaran kebencian dan anti pemerintah. Konten mereka dirusak, narasi mereka dibalikan. Berita pun mulai beredar di media lokal dengan judul tendensius, band indie lokal diduga sebarkan lagu berisi fitnah terhadap lembaga publik. Nama mereka muncul meski tak disebut lengkap, tapi di kota kecil seperti Sukatani, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Keluarga mereka mulai ditekan. Orang tua Andri diminta berbicara baik-baik pada anaknya. Kakaknya Dika ditanya, atasan soal aktivitas adikmu yang sering muncul di internet. Dan yang paling menyakitkan, beberapa teman lama mulai menjauh. Bahkan salah satu teman tongkrongan menulis di status WhatsApp-nya, "Kalau hidup cuma untuk nyinyir dan cari panggung, mending minggir." Andri mulai lelah. Tapi di tengah semuanya, dia menolak tunduk. Malam itu, ia duduk sendirian di garasi tempat mereka biasa latihan. Gitar tua di pangkuannya, jari-jarinya bergerak pelan. Ia menulis lagu baru, lebih pahit, lebih marah, tapi juga lebih dalam. Judulnya, Kami Tidak Takut. Ia tahu, mungkin lagu itu tak akan pernah terdengar seluas sebelumnya, tapi setidaknya ia tak akan diam. Karena kadang, di tengah dunia yang penuh kebohongan, menjadi satu-satunya suara jujur, sudah cukup untuk dianggap ancaman. Teman-teman inspirasi, kadang keberanian tak datang dalam bentuk orasi besar atau panggung megah. Kadang, ia lahir dari diam-diam yang menolak untuk padam. Setelah kehilangan akun dan reputasi mereka di pelintir media, Sukatani Punk nyaris tak terdengar lagi. Dika berhenti manggung, Bara sibuk mencari kerja baru. Iqbal memilih pulang ke kampung halaman. Andri tetap tinggal. Di tengah sunyi, ia menolak menyerah. Ia mulai menyebarkan lagu-lagunya lewat cara lama, CD bakar. Ia titipkan di kedai kopi, di warung rokok, di studio musik kecil, bahkan ia lemparkan ke kotak pos rumah-rumah yang tak ia kenal. Beberapa menolak, tapi sebagian lagi justru mulai menyebar lebih jauh. Lagu bayar muncul kembali di platform underground, SoundCloud, Telegram channel aktivis, bahkan dibunyikan di demo mahasiswa di Yogyakarta dan Bandung. Lagu itu jadi semacam hantu. Sudah tak punya wajah, tapi hadir di mana-mana. Suatu hari, seorang mahasiswa dari Jakarta mengirim pesan ke Andri via email. "Bang, kami putar lagu abang di aksi Sumama Cingkoaks Indonesia Gelap. Kami anggap itu lagu perlawanan kami." Andri membacanya pelan, lalu menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu, meski mereka coba dihancurkan, esensinya tetap hidup. Namun, gelombang dukungan ini justru membuat aparat makin curiga. Andri dipanggil ke kantor kelurahan untuk klarifikasi aktivitas. Diinterogasi ringan, namun tajam. Ditanya soal relasi politik, siapa yang mendanai video mereka.
Dan kenapa liriknya menyinggung pajak tak kembali? Andri jawab pelan, itu bukan sindiran, itu fakta. Petugas hanya diam. Tapi sejak saat itu, Andri merasa selalu diawasi. Sosial medianya sering error. Motornya tiba-tiba mogok di jalan, meski kemarin diservis. Ketika ia menceritakan ini ke Bara, sahabatnya hanya menggeleng kelelah. Gue takut, Andri. Kalau lo kenapa-kenapa, gak ada yang bisa jamin lo selamat. Kita bukan siapa-siapa. Andri memaklumi, tapi ia tak mundur. Ia mulai menyusun rencana. Jika lagu mereka tak bisa didengar lewat kanal resmi, maka harus ada cara lain. Dia menghubungi jaringan lama, teman-teman dari gig bawah tanah, dan komunitas punk lintas kota. Ia ajukan satu ide gila, tur diam-diam, tanpa publikasi, tanpa izin, tapi penuh pesan. Sahabat inspirasi, dalam sejarah, perubahan besar seringkali dimulai dari tempat-tempat yang paling sepi, dari suara kecil yang menolak padam. Maka, lahirlah tur tanpa nama, tanpa poster, tanpa tiket, hanya pesan berantai dan titik lokasi yang dikirim satu lewat grup WhatsApp rahasia. Mereka manggung di gudang kosong, lapangan belakang sekolah, kolong jembatan, hingga pinggir sungai tempat komunitas punk biasa nongkrong. Andri dan satu gitaris baru, Rangga, mantan kru sound, mengisi tiap panggung seadanya. Kadang hanya dengan ampli kecil dan lampu emergency. Tapi setiap lagu dibawakan penuh amarah dan harapan. Dan malam itu, di salah satu gig rahasia di Garut, kejadian yang tak pernah mereka sangka terjadi. Seseorang dari media alternatif, independen hadir. Mereka merekam tanpa izin, diam-diam. Tapi yang terjadi bukan pelintiran. Mereka unggah cuplikan tur ke media sosial dengan caption, "Musik tak bisa dibungkam, ini suara dari bawah tanah." Ini adalah hashtag bayar video itu meledak. Ratusan ribu view, komentar membanjiri, mayoritas mendukung. Lalu datanglah gelombang solidaritas. Komunitas musisi indie dari Medan, Makassar, Surabaya ikut mengunggah ulang lagu mereka. Bahkan beberapa band punk luar negeri mengirimkan pesan dukungan. Lagu bayar kembali mengudara. Bukan lewat satu channel, tapi lewat ratusan kepala dan tangan yang menyebarkannya. Namun itu juga memicu respons. Dalam satu tur di daerah Jawa Tengah, tempat mereka manggung disatroni aparat malam sebelum acara. Andri dan Rangga digelandang ke pos keamanan, diperiksa, diinterogasi. Ini bentuk agitasi, ya? Provokasi? Tanya salah satu petugas. Andri hanya menjawab pelan, ini musik. Musik bukan senjata, kecuali kalian merasa diserang. Setelah 2 jam, mereka dilepas. Tapi peringatan sudah jelas, berhenti sekarang atau hadapi risiko lebih besar. Mereka pulang malam itu dengan motor tua, hujan mengguyur. Tapi di tengah jalan, mereka mendengar sesuatu yang membuat dada Andri bergetar. Dari sebuah kosan kecil, terdengar samar lagu mereka. Bayar sekolah, bayar rumah sakit, bayar napas, bayar. Ia tersenyum. Lagu itu telah lepas dari mereka. Kini, suara itu milik semua orang. Sahabat inspirasi, dalam sejarah, perubahan besar seringkali dimulai dari tempat-tempat yang paling sepi, dari suara kecil yang menolak padam. Maka, lahirlah tur tanpa nama, tanpa poster, tanpa tiket, hanya pesan berantai dan titik lokasi yang dikirim satu lewat grup WhatsApp rahasia. Mereka manggung di gudang kosong, lapangan belakang sekolah, kolong jembatan, hingga pinggir sungai tempat komunitas punk biasa nongkrong. Andri dan satu gitaris baru, Rangga, mantan kru sound, mengisi tiap panggung seadanya. Kadang hanya dengan ampli kecil dan lampu emergency. Tapi setiap lagu dibawakan penuh amarah dan harapan. Dan malam itu, di salah satu gig rahasia di Garut, kejadian yang tak pernah mereka sangka terjadi. Seseorang dari media alternatif, independen hadir. Mereka merekam tanpa izin, diam-diam. Tapi yang terjadi bukan pelintiran. Mereka unggah cuplikan tur ke media sosial dengan caption, "Musik tak bisa dibungkam, ini suara dari bawah tanah." Ini adalah hashtag bayar video itu meledak. Ratusan ribu view, komentar membanjiri, mayoritas mendukung. Lalu datanglah gelombang solidaritas.
Komunitas musisi indie dari Medan, Makassar, Surabaya ikut mengunggah ulang lagu mereka. Bahkan beberapa band punk luar negeri mengirimkan pesan dukungan. Lagu Bayar kembali mengudara. Bukan lewat satu channel, tapi lewat ratusan kepala dan tangan yang menyebarkannya. Namun itu juga memicu respons. Dalam satu tur di daerah Jawa Tengah, tempat mereka manggung di Satroni aparat malam sebelum acara, Andri dan Rangga digelandang ke pos keamanan, diperiksa, diinterogasi. Ini bentuk agitasi, ya? Provokasi? Tanya salah satu petugas. Andri hanya menjawab pelan, ini musik. Musik bukan senjata, kecuali kalian merasa diserang. Setelah 2 jam, mereka dilepas, tapi peringatan sudah jelas. Berhenti sekarang atau hadapi risiko lebih besar. Mereka pulang malam itu dengan motor tua, hujan mengguyur. Tapi di tengah jalan, mereka mendengar sesuatu yang membuat dada Andri bergetar. Dari sebuah kosan kecil, terdengar samar lagu mereka. Bayar sekolah, bayar rumah sakit, bayar napas, bayar. Ia tersenyum. Lagu itu telah lepas dari mereka. Kini, suara itu milik semua orang. Sahabat inspirasi, musik bukan lagi sekadar bunyi. Ia telah berubah menjadi nafas dari mereka yang tak bersuara. Versi baru lagu Bayar dirilis di kanal terbuka, Bandcamp, archive.org, bahkan radio komunitas lokal di berbagai kota. Dalam waktu singkat, puluhan cover bermunculan. Ada versi reggae, keroncong, hingga orkes dangdut koplo. Tak lama kemudian, sekelompok siswa SMA dari Ambon memainkannya di pentas seni sekolah. Di Jogja, grup seni visual menggambar mural besar dengan lirik lagu itu di dinding kampus. Di Jakarta, lagu itu dijadikan background untuk aksi diam di depan gedung DPR. Dan semua itu terjadi tanpa campur tangan label, tanpa sponsor, tanpa media besar. Hanya karena satu hal, lagu itu mewakili amarah kolektif yang lama dipendam. Di balik layar, Andri dan kawan-kawan tetap hidup sederhana. Tak kaya, tak punya kontrak, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Suara yang tidak lagi bisa dibungkam. Bara kini kembali bekerja di bidang desain, namun sesekali ikut tur sebagai teknisi. Dika mulai mengajar musik jalanan di sebuah komunitas anak-anak urban. Iqbal tetap di kampung, tapi menulis blog tentang musik protes dari Indonesia. Dan Andri, ia masih menulis lagu. Bukan lagi untuk menyindir semata, tapi untuk merekam zaman, supaya orang-orang di masa depan tahu bahwa di satu masa, di negeri ini, musik pernah jadi tameng bagi yang tertindas. Suatu malam, seorang pemuda datang ke Andri usai salah satu pertunjukan akustiknya. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Bang, saya dulu gak berani bicara soal ketidakadilan. Tapi denger lagu, abang bikin saya berani bertanya. Dan sekarang saya mulai menulis puisi tentang itu." Andri hanya tersenyum. Ia sadar, perjuangan itu bukan soal menang atau kalah. Tapi, tentang siapa yang tetap bernyanyi meski dunia mencoba membungkam. Dan ketika lagu mereka diputar di satu taman kota oleh musisi jalanan dengan gitar satu senar, Andri tahu satu hal. Misi mereka telah selesai. Lagu itu kini bukan milik Sukatani Punk lagi. Lagu itu milik semua orang. Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang lahir dari kesedihan dan amarah, namun justru memberi harapan bagi banyak orang? Itulah yang terjadi dengan lagu Bayar. 3 tahun setelah pertama kali diciptakan, lagu itu kini menjadi simbol, bukan hanya di panggung musik bawah tanah, tapi juga di ruang-ruang yang sebelumnya tabu untuk disentuh oleh karya berbau perlawanan. Di salah satu diskusi publik yang diadakan di Bandung, seorang pengacara HAM berkata, lagu ini bukan cuma kritik, tapi arsip sejarah. Ia mencatat suara-suara yang selama ini dihapus. Di layar, dokumenter tentang Sukatani Punk kembali diputar. Tapi kali ini, bukan hanya di kafe-kafe kecil, melainkan dalam festival film internasional di Berlin. Dan yang berdiri di panggung, memperkenalkan film itu dengan suara gemetar namun tegas, adalah Andri sendiri. Ia tak memakai jas, tak meniru gaya selebriti. Ia tetap Andri yang kita kenal, dengan hoodie hitam dan celana jeans Bel El. Tapi di balik kesederhanaannya, ia membawa suara ribuan orang yang selama ini hanya bisa berteriak di dalam hati. Usai pemutaran film,
salah satu jurnalis asing bertanya, "Apakah Anda tidak takut menyanyikan lagu yang berisiko membuat Anda dipenjara?" Andri menjawab pelan, "Yang lebih menakutkan buat saya adalah diam saat kita tahu ada yang salah." Jawaban itu tak hanya mengisi ruangan, tapi juga mengisi ruang batin banyak orang. Orang-orang yang selama ini bertanya-tanya, apakah suara kecil mereka bisa berarti? Di kampung halaman mereka di Sukatani, warung kopi di pojok, jalan kini sering memutar lagu itu. Tak keras, tak berteriak, tapi cukup untuk mengingatkan. Di tempat sederhana ini, pernah lahir suara yang mengguncang negeri. Ibu Andri, yang dulu khawatir anaknya hidup tak menentu, kini tersenyum melihat anak-anak muda di kampung datang menyalaminya. Mereka bilang, "Bu, anak ibu ngajarin kami kalau musik bukan cuma hiburan, tapi juga keberanian." Dan dalam diam, sang ibu menangis. Tangisan yang bukan karena sedih, tapi karena bangga. Sahabat inspirasi, saat cerita ini hampir selesai, izinkan kami mengajak kalian merenung. Cerita tentang Sukatani Punk bukanlah kisah tentang ketenaran. Ini bukan cerita tentang band yang masuk label besar, atau musisi yang viral di TikTok. Ini adalah kisah tentang keberanian. Tentang memilih untuk bersuara saat sunyi lebih nyaman. Tentang menyanyikan kebenaran, walau di tengah ancaman. Hari ini, nama mereka mungkin tak lagi sering muncul di media. Nah, mereka kembali menjalani hidup seperti kita. Bekerja, merawat keluarga, menatap langit yang sama. Tapi lagu bayar-bayar-bayar masih hidup. Diputar di ruang-ruang belajar, dinyanyikan ulang di komunitas sastra, dan bahkan dipelajari dalam kelas sosiologi sebagai studi kasus musik protes. Lebih dari itu, lagu ini memberi inspirasi bagi banyak orang untuk menciptakan karya-karya serupa, puisi, mural, teater jalanan, esai. Semua lahir dari semangat yang sama, melawan dengan cara damai. Dan barangkali itulah kemenangan sejati. Bukan saat nama kita dielu-elukan, tapi ketika ide yang kita suarakan terus mengalir, menyuburkan pikiran-pikiran yang dahaga akan keadilan. Andri Bara, Dika dan Iqbal tidak lagi mencari panggung. Mereka sudah menemukan apa yang mereka cari sejak awal. Meyakinkan satu generasi bahwa musik bisa jadi senjata, tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan luka kolektif kita sebagai bangsa. Kini saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apa bentuk suara kita? Apa yang ingin kita lawan? Apa yang ingin kita perjuangkan? Dan yang terpenting, apakah kita cukup berani untuk menyuarakannya? Bahkan saat dunia mencoba membungkam, teman-teman inspirasi, dari cerita panjang perjalanan Sukatani Punk dan lagu Bayar-Bayar-Bayar, kita belajar satu hal penting. Suara itu berharga. Bukan karena kerasnya, bukan karena jumlah follower yang mendengarnya, tapi karena keberanian di baliknya. Andri dan kawan-kawan tidak memulai perjuangan mereka dengan rencana besar. Mereka hanyalah anak-anak muda biasa yang lelah melihat ketidakadilan di sekitarnya. Mereka bukan politikus, bukan pejabat. Mereka hanya punya satu hal, keyakinan bahwa musik bisa bicara lebih jujur daripada mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Dan dari keyakinan itulah, lahir satu lagu. Satu lagu yang menyulut gerakan, yang memberi semangat di tengah keputusasaan, yang membuat mereka kehilangan pekerjaan, dicemooh, bahkan diawasi. Tapi juga lagu yang membuat mereka dikenang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kritik bukanlah kejahatan, mengatakan yang benar bukan tindakan kriminal. Ketika seniman dibungkam, yang hilang bukan hanya hiburan, tapi nurani bangsa. Perlawanan tak selalu harus berteriak. Kadang ia hadir dalam denting gitar, dalam bait lagu, dalam mural di tembok yang mulai retak, dalam tulisan tangan yang gemetar, tapi tak pernah ragu. Keberanian itu menular. Satu lagu bisa menggerakkan ribuan, satu suara bisa membuka mata yang tertutup terlalu lama. Dan yang terakhir, teman-teman inspirasi, diam adalah pilihan, tapi bersuara adalah harapan. Hari ini, mungkin kita bukan musisi, tapi kita tetap punya panggung. Entah itu lewat tulisan, karya seni, konten media sosial, atau bahkan dalam cara kita mendidik anak-anak kita untuk tak tunduk pada kebohongan. Lagu Bayar-Bayar-Bayar
tidak akan masuk tangga lagu nasional, tapi ia telah masuk dalam sejarah kecil kita tentang bagaimana sekelompok anak muda membuktikan bahwa alat musik saat digenggam dengan hati yang jujur bisa menjadi lebih tajam dari pidato-pidato panjang yang hampa makna. Mereka tidak menang penghargaan, tapi mereka menang atas rasa takut. Dan hari ini kita diingatkan bahwa selama kita masih bisa bersuara, selama kita masih punya keberanian, tak ada yang bisa benar-benar membungkam harapan. Sahabat inspirasi, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jika kalian percaya bahwa cerita seperti ini harus terus hidup dan didengar lebih luas, silakan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Apa arti kebebasan berekspresi di mata kalian? Jangan lupa klik like jika kalian merasa cerita ini penting. Dan tentu saja, subscribe ke channel Cerita Penuh Makna Inspirasi, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lain yang menggugah dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang akan terus mengangkat suara-suara yang berani, jujur, dan tak pernah menyerah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap jadi bagian dari perubahan, karena dunia ini butuh lebih banyak cerita penuh makna inspirasi